Di alam liar, tak ada yang lebih menakjubkan daripada menemukan sebutir telur mungil yang tersembunyi di antara dedaunan. Warnanya, bentuknya, bahkan tempatnya bisa sangat mengejutkan. Ini bukan telur burung biasa, teman-teman. Kita bicara tentang keindahan alami yang luar biasa dari telur burung liar yang sangat memesona. Selamat datang di Trisakti Bird Farm. Bersama saya Dewi. Hari ini, kita akan menjelajah dunia telur burung paling indah yang pernah ditemukan di alam liar. Dari yang berbintik-bintik seperti lukisan, cat air, hingga yang berwarna biru terang seperti permata. Siapkan diri kalian, karena ini akan menjadi perjalanan yang tidak hanya informatif, tapi juga sangat estetis. Jika ada simbol sejati musim semi di Amerika Utara, maka itu adalah burung robin. Bukan hanya karena nyanyiannya yang ceria atau dadanya yang jingga terang, tapi karena telurnya yang luar biasa menawan, berwarna biru toska cerah, seolah-olah serpihan langit dipeluk oleh sarangnya. Warna ini berasal dari pigmen bernama biliverdin yang dikeluarkan saat sang betina bertelur. Menariknya, semakin sehat betinanya, semakin kaya warna birunya. Ini adalah sinyal alami untuk sang jantan tanda bahwa ia telah memilih pasangan yang kuat. Telur-telur ini disusun rapi dalam sarang dari rumput, lumpur, dan bahkan sobekan kapas, membentuk mangkuk kokoh di pepohonan atau bangunan. Telur robin bukan sekedar indah, akan tetapi, ini adalah simbol harapan, pembaruan, dan bahasa cinta dalam bentuk warna. Monatis banget kan? Di tengah rimba liar Australia, telur burung emu berdiri sebagai keajaiban visual. Bukan putih atau krem seperti kebanyakan telur, tapi hijau zamrud gelap dengan tekstur kasar, bak permata kuno yang tertimbun di padang outback. Dan beratnya bikin kaget kalian nih, yaitu mencapai 900 gram setara 12 telur ayam. Wow, gede banget tuh. Tapi yang paling luar biasa adalah kisah di baliknya. Pengorbanan sang ayah. Setelah betina bertelur, tugas mengeram sepenuhnya diambil alih oleh jantan. Ini namanya bapak-bapak siaga sis. Patut dicontoh nih sama om-om semua. Hehe. Selama hampir 2 bulan, bapak-bapak ini tak makan loh. Hanya bertahan dari embun pagi dan tetap bertahan di sarang. Meski cuacanya ekstrim dan ancaman predator yang mengancam, telur burung emu adalah simbol dari ketangguhan, kasih sayang seorang bapak, sekaligus sebagai puisi liar alam semesta. Sekilas, burung ini tampak biasa saja sis, kecil, dengan bulu coklat keabu-abuan, yang membaur dengan hutan Argentina. Akan tetapi telurnya memang sungguh luar biasa. Warna-warni mengkilat dari hijau zamrud, ungu tua, merah tembaga, hingga ungu kehitaman yang berkilau seperti porselen. Indah banget telurnya ya sis.
kolibri dikenal sebagai keajaiban terbang. Bisa melayang di udara, atau bahkan terbang mundur. Ajaib kan? Akan tetapi, keajaibannya tak berhenti di sana. Telurnya sangat kecil, tak lebih besar dari biji kacang, ringan seperti udara, dan sehalus embun pagi. Ini sih, sangat imut guys. Biasanya burung kolibri hanya bertelur 2 butir dalam sarangnya. Dan sarangnya juga mungil yang dirajut dari serat tumbuhan, lumut, dan sutra laba-laba. Sangat elastis, kuat, dan pas buat popok siang sang induk. Hehe. Meski kecil dan tampak rapuh, telur-telur ini melahirkan burung dengan detak jantung tercepat di dunia. Bisa kalian bayangkan, burung sekecil ini bisa berdetak jantungnya hingga 1.200 kali per menit. Dan di dalam telur mungil ini, tersembunyi energi luar biasa dari para akrobat udara tercantik di dunia. Nah, kalau yang satu ini, pasti sering kalian lihat kalau main ke daerah rawa atau padang rumput yang lembab. Red-winged blackbird, si burung hitam gagah dengan tanda merah menyala di sayapnya. Suaranya keras dan lagunya, ya, agak galak. Tapi mereka sangat serius dalam menjaga wilayahnya. Sarang mereka tersembunyi rapi di antara rumput alang-alang. Dan telurnya yang cantik, warna dasar biru pucat sampai kehijauan, dihiasi goresan atau bercak coklat dan hitam, seperti lukisan tinta alami. Si betina bisa bertelur 3 hingga 5 butir, dan akan mengerami sendirian selama 10-12 hari. Sementara si jantan, tugasnya keliling menjaga wilayah, kadang punya lebih dari 1 pasangan dalam 1 musim. Poligami, bisa dibilang begitu, tapi tetap bertanggung jawab. Kok dia guys, gak kayak yang di sono? Hehe. Anak-anak red-winged blackbird menetas dalam keadaan belum berbulu dan butuh dirawat intensif. Mereka tinggal di sarang sekitar 2 mingguan sebelum mencoba petualangan pertama mereka, yaitu belajar terbang di tengah hutan ilalang. Kita mulai dengan Northern Mockingbird. Burung peniru ulung ini bertelur dalam jumlah 2 hingga 6 butir. Biasanya berwarna biru kehijauan dengan bintik-bintik coklat atau ungu. Mereka suka bersarang di semak berduri. Hal ini mungkin biar sarangnya aman dari tangan-tangan usil manusia atau binatang yang lagi iseng. Uniknya, mereka bisa bersarang lebih dari sekali dalam 1 musim. Produktif banget ya burung ini. Mungkin mereka percaya, makin banyak nyanyiannya, makin banyak pula generasi penerusnya. Dan anak-anaknya akan menetas dalam waktu 12-13 hari dan tumbuh bisa lebih cepat dalam sarangnya. Proses pengeraman berlangsung selama 12-13 hari. Dan setelah menetas, anak-anak burung mockingbird tumbuh dengan cepat. Mereka diasuh oleh kedua induknya, yang sangat agresif jika merasa terancam. Dan heroiknya indukan berani menyerang burung pemangsa, bahkan manusia, demi melindungi anaknya. Hebat banget bukan? Sekarang kita menuju habitat yang jauh lebih ekstrim, yaitu tebing curam, tempat common more bersarang. Mereka hanya bertelur 1 butir per musim, dan tidak membuat sarang sama sekali. Telur itu diletakkan begitu saja di atas batu. Tapi jangan salah, bentuknya yang lonjong di satu ujung mencegahnya berguling jatuh. Pintar sekali bukan? Mereka hidup berkoloni besar, dan para induknya bisa mengenali telurnya sendiri dari pola dan warna uniknya. Bisa dibilang, ini seperti sidik jari bagi telur burung. Ini yang lebih hebat, anak mur bisa melompat dari tebing hanya beberapa hari setelah menetas, langsung menuju laut untuk hidup di alam bebas.
Sekarang, kita beralih ke salah satu telur terbesar di dunia ya. Dari burung unta atau ostrich. Kalau telur burung lain ibarat kelereng, maka telur burung unta ini ibarat bola bowling. Beratnya bisa mencapai 1,4 kg. Kalau dijadikan telur dadar, bisa cukup untuk 1 RT. Burung unta bertelur dalam sarang sederhana di atas tanah, berupa cekungan dangkal yang mereka gali di tengah sabana. Satu kelompok betina bisa bertelur dalam satu sarang koloni, dan biasanya hanya telur dari betina dominan yang dikerami oleh pejantan. Uniknya, sang jantan dan betina bergantian menjaga telur. Betina bertugas di siang hari dengan bulunya yang kecoklatan agar menyatu dengan tanah, sedangkan sang jantan berjaga di malam hari karena warna bulunya lebih gelap dan cocok untuk menyamar di bawah langit malam. Dan jangan sekali-kali mendekati sarang ini tanpa alasan kuat, karena burung unta bisa menendang dengan kekuatan luar biasa. Tendangan mereka cukup kuat untuk melumpuhkan predator besar. Bahkan singa pun mikir 2 kali. Inilah si common nightingale, alias burung bulbul malam. Kalau manusia suka karaoke malam-malam, burung ini lebih pro. Bukan cuma malam hari, dia bisa bikin soundtrack hidup di tengah hutan. Kita mulai dari telur-telurnya. Jangan harap ada glitter atau desain polkadot, ya. Telurnya itu sederhana, warna merah kecoklatan dengan sedikit sentuhan hijau zaitun. Persis kayak camouflage level dewa. Ini cara alami supaya si telur nggak jadi camilan gratis predator. Tapi keahlian burung ini nggak berhenti di situ. Si bulbul malam ini tahu banget cara merebut hati. Dia menyanyi sepanjang malam. Serius, sepanjang malam. Jadi kalau burung lain cuma bisa nyanyi waktu pagi, dia udah kayak penyanyi jazz dengan konser eksklusif malam hari. Cintaku padamu. Salah. Maksudnya, nyanyi buat menarik pasangan dan melindungi wilayahnya. Hebatnya lagi, burung ini nggak hanya melindungi anak-anaknya dengan terbang atau menyerang. Dia pakai cara lebih elegan, yaitu menyanyi. Bayangkan, nyanyian burung ini nggak cuma bikin suasana hutan jadi syahdu, tapi juga bikin predator mikir 2 kali sebelum mendekat. Halo, Sobat Trisakti Bird Farm. Hari ini kita menyusuri hutan hujan tropis yang lebat dan misterius. Tempat tinggal salah satu burung paling gahar sekaligus paling setia di dunia, si Southern Cassowary, atau kita panggil aja akrab Mas Kasuari. Haha, kayak mas-mas Jawa. Pertama-tama, mari kita intip harta karun hutan ini, yaitu telurnya. Telur kasuari bukan sembarang telur. Warnanya hijau tua, teksturnya kasar, dan ukurannya, ya ampun, hampir sebesar bola sepak. Kalau disandingkan dengan telur ayam, rasanya kayak ngebandingin angkot sama bus tingkat. Teksturnya yang mirip lumut, dan warnanya yang seperti batu zamrud tua, bukan cuma buat gaya-gayaan. Warna ini membantu telur menyatu dengan lantai hutan yang gelap dan lembab. Benar-benar seperti fosil hidup yang diciptakan khusus buat bertahan di alam liar. Keren ya telurnya. Kalau buat makan di kosan Dewi, bisa 5 hari nih gak beli telur. Kita ulik lagi yang selanjutnya, yaitu si cantik Chatis Warbler. Ukurannya sih kecil, mungkin sekelas remote TV. Tapi suaranya, waduh, kayak toa masjid di pagi hari, bisa bikin burung lain langsung minggir, guys. Jangan tertipu dengan tubuhnya yang imut seperti aku ini ya. Dan telur-telurnya tuh luar biasa. Warna merah bata mengilap, kadang berkilau kayak tembaga metalik. Serius, kalau dipajang di galeri seni, bisa dikira karya instalasi modern. Telur dan semangat yang terpendam. Haha.
Hebatnya lagi, si warbler ini tahu cara menyiasati cuaca. Dia membangun sarangnya di pohon rendah, tersembunyi rapi di antara semak-semak lebat. Bukan karena malas bikin sarang di pohon, tapi karena dia tahu, makin dekat ke tanah, makin hangat telurnya. Apalagi di daerah yang lembab, itu penting banget buat kelangsungan hidup calon dedek bayi anaknya. Kali ini, kita terbang jauh ke tundra yang dinginnya minta ampun. Buat ketemu burung yang wow, seniman kamuflase sejati dia, yaitu European Golden Plover. Kalau kamu nyari telur mereka di tundra, siap-siap main Herr Swaldo versi ekstrem. Telurnya nih, nggak main-main guys, warnanya krem sampai zaitun. Dihiasi bercak gelap, persis kayak bagian lumut atau batu kecil yang biasa nongkrong di tundra. Ini bukan sekadar telur, ini masterpiece seni kamuflase alam. Kalau ada penghargaan Oscar untuk telur terbaik, mereka pasti menang tiap tahun. Dan yang bikin Dewi makin kagum, telur ini nggak disimpan di sarang yang empuk-empuk loh, nggak ada jerami, nggak ada bulu-bulu, apalagi selimut listrik. Telur mereka cuma di-drop langsung di tanah beku, kayak delivery paket ekspres. Tapi jangan salah, strategi ini bikin predator jadi bingung, karena telur mereka nggak kelihatan sama sekali. Cerdas nggak tuh burung? Peregrine falcon, atau kita sebut dengan alap-alap kawah. Telurnya memang nggak neko-neko, dengan warnanya krem kemerahan, dengan corak seperti tinta tumpah. Tapi jangan tertipu guys kesederhanaannya. Di balik pola-pola acak itu, tersembunyi genetik pemburu udara tercepat di planet ini. Bisa menukik dari langit dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Bisa nyalip motor ninja yang lagi ngebut di tol. Cepet banget kan? Yang selanjutnya adalah Hoatzin atau burung Hoatzin, burung purba dari hutan Amazon, dan telurnya menjadi jejak masa lalu dari sebuah evolusi peradaban burung. Lihat aja tampangnya kayak burung dari masa lalu kan? Anaknya lahir dengan cakar yang ada di sayapnya. Kemampuan yang nyaris punah dari sarang rapuh dan seadanya yang berada di atas air. Telur ini menyimpan cerita purba dari dunia yang telah lama berlalu. Dewi bayangin kayak film apa ya? Lupa saya judulnya. Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Ya. Dari hutan, padang rumput, hingga tebing dan rawa, dari telur-telur ini adalah bukti keindahan dan kecerdikan alam. Masing-masing punya bentuk, warna, dan strategi bertahan hidup yang unik. Dan seperti yang sering kita pelajari dari alam, keindahan sejati tidak selalu mencolok, kadang tersembunyi di balik semak, dalam bentuk sebutir telur mungil yang tenang. Jangan lupa, setiap kehidupan besar selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Saya Dewi, mewakili tim Pusreng Trisakti Bird Farm. Sampai jumpa di video Trisakti Bird Farm berikutnya. Jangan lupa subscribe dan cari telur keajaiban di sekitar kalian. Siapa tahu, ada kehidupan luar biasa yang sedang menetas tak jauh dari tempatmu berdiri. Sampai ketemu lagi, Om-om ganteng. Bye-bye.